Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan FR atau bocoran materi soal SKB CPNS yang keluar pada ujian SKB di hari sebelumnya, khususnya untuk guru SD atau PGSD. Jadi buat teman-teman peserta SKB yang belum melaksanakan ujian bisa simak terus video ini sebagai tambahan materi belajar untuk persiapan menghadapi ujian SKB nanti. Dan sebelum ke pembahasan, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru seputar FR soal-soal SKB. Karena nanti kami akan selalu update terkait soal-soal SKB CPNS ini yang keluar pada ujian SKB di hari berikutnya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Soal yang nomor 1, menurut Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangannya sesuai dengan umurnya. Pola dan tahap ini harus dilalui berdasarkan urutan tertentu dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya. Piaget membagi tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4 kecuali yang A tahap sensori motor, yang B tahap preoperasional, yang C tahap operasional konkret, yang D tahap operasional formal, yang E tahap prakonvensional. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang E, yaitu tahap prakonvensional. Nah, jadi tahap prakonvensional ini merupakan teori dari Kohlberg, teman-teman, bukan dari Piaget. Kemudian yang Piaget membagi tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu yang pertama sensori motor. Ini usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian tahap preoperasional ini usia 2 sampai 7 atau 8 tahun. Kemudian tahap operasional konkret ini usia 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Kemudian tahap operasional formal ini usia 11 atau 12 sampai 18 tahun. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E. Kemudian soal yang nomor 2, pada kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Sikap tersebut didapat terutama pada tahapan pengalaman belajar titik-titik. Yang A menanya, yang B mengasosiasi, yang C mengumpulkan informasi, yang D mengkomunikasikan, yang E mendiskusikan. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B, yaitu mengasosiasi. Nah, jadi mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Ini termasuk dalam tahapan pengalaman belajar mengasosiasi, teman-teman. Kemudian yang pengalaman belajar menanya ini melatih siswa mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas. Kemudian yang mengumpulkan informasi ini melatih siswa mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari. Kemudian yang mengkomunikasikan ini melatih siswa mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 3, hasil pengurangan dari 0,5 dikurangi 24% sama dengan yang A 12/50, yang B 13/50, yang C 12/25, yang D 13/25, yang E 12/100. Nah, pertama kita rubah dulu menjadi pecahan, teman-teman. 0,5 ini berarti 5/10. Kemudian kita rubah yang 24% ini berarti 24/100. Nah, sekarang kita samakan terlebih dahulu penyebutnya, teman-teman. Kita jadikan per 100. Jadi 10 kali berapa supaya jadi 100? 10 kali 10. Nah, jadi 10 kali 5 adalah 50. Jadi 50/100
dikurangi 24/100. Nah, kemudian kita langsung kurangi teman-teman. 50 kurangi 24 ini adalah 26/100. Nah, kita lihat teman-teman, di opsi tidak ada teman-teman 26/100. Kemudian kita sederhanakan lagi teman-teman. Pembilang dibagi 2 dan penyebut juga dibagi 2. Pembilang dibagi 2 yaitu 13/50. Nah, jadi 13/50. Kita lihat opsinya. Nah, berarti yang B teman-teman. Kemudian soal yang nomor 4. Untuk meningkatkan kemampuan siswa memecahkan masalah lingkungan, Ibu Lucy menugaskan siswanya membuat karya dari sampah organik. Ia merencanakan untuk menilai hasil karya siswa berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya ia lakukan? Yang A, tes lisan. Yang B, penilaian praktik. Yang C, penilaian produk. Yang D, penilaian proyek. Yang E, tes tulis. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang C, yaitu penilaian produk. Nah, jadi penilaian produk ini penilaian keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Nah, di sini peserta didik diminta untuk membuat karya teman-teman produk dari sampah organik. Dan yang dinilai dari hasil karya siswa ini berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Kemudian yang tes lisan ini sudah salah teman-teman, karena tes lisan ini menuntut siswa untuk memberi jawaban secara lisan. Kemudian yang penilaian praktek ini, aspek yang dinilai dalam penilaian praktek ini adalah kualitas proses pengerjaannya. Nah, waktu prosesnya teman-teman. Kemudian penilaian proyek juga tidak masuk. Kemudian apalagi tes tulis juga salah teman-teman. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 5, perhatikan cuplikan dialog berikut. Bu guru, ibu minta kalian berdua jujur. Kenapa isi tugas kalian bisa sama persis, bahkan titik dan komanya sekalipun? Alin, saya mengerjakan karya tulis itu sendiri bu. Chelsea, saya juga mengerjakan karya tulis saya sendiri. Ibu guru, lalu bagaimana dengan ulangan tadi? Mengapa isi jawaban ulangan kalian tidak sama dengan isi karya tulis kalian? Bisa menjelaskan ke ibu? Lama Alin dan Chelsea terdiam. Bu guru, baiklah kalau kalian tidak mengaku. Ibu anggap kalian tidak mengerjakan tugas karya tulis dan tidak mengikuti ulangan tadi. Karakter bu guru dalam drama di atas adalah yang A, galak, yang B, tegas, yang C, pemaaf, yang D, bijaksana, yang E, pemarah. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang B, yaitu tegas. Nah, jadi sifat atau karakter dari bu guru dalam cerpen di atas atau drama di atas ini adalah tegas, teman-teman. Kemudian soal yang nomor 6, seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal yang A, kesulitan akademis, yang B, gangguan simbolik, yang C, gangguan non-simbolik, yang D, gangguan sosial. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang B, yaitu gangguan simbolik. Nah, jadi lihat di sini, gangguan simbolik adalah ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Kemudian yang kesulitan akademis ini adalah kesulitan membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian yang gangguan non-simbolik ini ketidakmampuan anak memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengenali kembali apa yang telah dipelajarinya pada pelajaran sebelumnya. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B, gangguan simbolik. Baik, itulah beberapa FR materi soal SKB khususnya untuk guru SD atau PGSD. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.